Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Bagaimana kami bisa melihat sampai hari ini Tuhan menolong kami dapat dimampukan untuk melewati hal-hal yang sulit sekalipun bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Lebih dari segala
menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Kami memuji-Mu, kami bersyukur, kami menyembah Engkau, kami tinggikan, kami sembah Engkau, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap, pandang Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, buat kesempatan kami boleh ada
untuk melayani Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Biar Kau campur tangan, Kau berikan kasih karuniamu buat kami Tuhan. Kau beri anugerahmu buat kami. Beri kami hati yang mudah diajar, beri kami roh yang mudah untuk diajar, yang mudah untuk dibentuk. Dan dari kami hari saat kami dengar firman-Mu, kami bukannya sekedar dengar biasa, tapi kami jadi orang-orang yang diubahkan. Ajar kami mengerti apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami mengerti apa rancangan-Mu, apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang harus kami ubah dalam hidup kami, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Campur tangan buat kami, kuasai kami Tuhan. Ya Roh-Mu mengambil alih setiap ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Hari ini kita semua dalam keadaan yang penuh berkat Tuhan. Saya berdoa hari ini, bulan ini kita akan belajar tentang keuangan kita. Salah satu peperangan rohani yang paling dasar, yang pertama kali kita harus menangkan dalam hidup kita adalah keuangan. Tidak bisa dan tidak mungkin orang bisa melayani Tuhan dengan benar waktu keuangannya berantakan. Kita disuruh jadi worship leader misalnya, tapi terus pikiran kita melayang, kita mikir, oh nanti cicilan bayar pakai apa, nanti makan pakai apa, anak uang sekolah bayar pakai apa, dan segala macam. Kita tidak mungkin bisa melayani Tuhan dengan baik, dengan benar, waktu kita sendiri tidak bisa hidup benar dengan keuangan kita. Tapi kebalikan, waktu keuangan kita beres, keuangan kita lancar, kita akan lebih mudah untuk melayani Tuhan. Kita bisa jalan lurus. Kita nggak jadikan pelayanan jadi tempat untuk cari uang. Kita nggak jadikan pelayanan atau gereja jadi tempat untuk narik tarif dan segala macamnya. Kita bisa melayani dengan tulus, kita bisa melayani dengan jujur, dengan lurus dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar. Alkitab kita mengajar begitu rupa tentang uang. Kita harus belajar biblical freedom, biblical financial yang benar secara alkitabiah kita. Nah, hari ini, minggu ini kita akan belajar tentang manajemen hutang. Nanti kita sepanjang minggu ini, selama 1 bulan ini kita akan belajar, kita akan terus bergerak. Kita belajar manajemen hutang. Nanti kita akan belajar tentang harga dan nilai. Kita akan belajar tentang saving. Kita akan belajar tentang quality dan segala macamnya. Tapi hari ini kita akan belajar tentang manajemen hutang. Hari ini, sadar atau tidak, kita ini sedang hidup dalam sebuah keadaan, sebuah zaman di mana hutang itu jadi sesuatu yang sangat esensi. Saya mau tanya hari ini, berapa banyak Bapak Ibu di antara kita hari ini yang di dompetnya punya kartu kredit? Rasanya banyak yang punya ya, mungkin semua kali sekarang. Yang sudah 17 tahun ke atas, rasanya kemungkinan besar mereka akan punya kartu kredit. Kenapa? Karena hari ini semua yang zaman kita sedang berubah, orang sudah bayar pakai digital. Kita nggak pakai lagi uang cash. Ada di beberapa, tapi semua sudah mulai berubah. Kita mulai pakai GoPay, kita mulai pakai OVO, kita mulai pakai Dana, kita mulai pakai semua digital. Kartu kredit, Visa, Mastercard, semua itu yang kita pakai hari ini. Mudah, kita cuma bawa satu kartu, kita bisa bayar dimanapun, berapapun, kita bisa cicil dan segala macam. Itu sebuah godaan yang menyenangkan. Dan sebuah survei menyatakan bahwa dalam 1 tahun, perusahaan kartu kredit mengeluarkan 1 miliar kartu di seluruh dunia. 1 miliar kartu setiap tahun, Bapak Ibu. Bayangkan berapa besar perputaran itu, berapa besar dan betapa pentingnya kartu ini buat banyak orang sekarang ini. Saya nggak bilang kartu kredit itu salah, tapi kita harus mengerti bahwa hari ini kita sedang berganti zaman. Utang itu jadi sesuatu yang sangat mudah dan sangat lumrah hari ini. Nah, waktu kita bicara hutang, saya pengen kita clear dulu ya. Utang itu ada 2 macam, Bapak Ibu. Satu, utang yang terukur. Utang terukur itu begini. Saya mau usaha misalnya. Uangnya ada. Misalnya saya perlu modal 100 juta misalnya. Saya punya uang 150 juta atau mungkin pas 100 juta juga. Kalau dikeluarkan sekejap, habis, kita nggak bisa punya cash flow. Nggak bisa buat bayar operasional, kita nggak bisa beli bahan dan segala macamnya. Jadi kita pakai sistem utang yang terukur. Jadi kita pakai misalnya, kita cicil nih, 100 juta dibagi 12 bulan, maka 1 bulan 10 juta. Sisanya 90 juta kita bisa putar dulu. Kita bisa bayar untuk operasional dulu sambil dapat profitnya nanti. Itu terukur. Kita bisa dan kita harus atur yang berhitung yang benar. Dengan modal 10 juta cicilan itu sebulan, kita bisa dapat berapa profitnya. Dengan dipotong dengan pengeluaran, dipotong dengan operasional dan segala macamnya, berapa yang kita bisa dapat, berapa yang kita bisa earn, itu untuk menutup. Dan sampai utangnya lunas. Itu namanya terukur. Nah, tapi ada utang yang kedua yang tidak terukur. Contoh, maksudnya begini. Saya kepingin beli mobil. Harga mobil 150 juta misalnya. Uangnya cuma ada 50 juta. Nggak cukup. Jadi, orang mulai berpikir, cukup kok. DP. Jadi kita cicil. Duitnya nggak ada. Kepingin beli mobil.
Tapi duitnya nggak ada, lalu kita pinjem di bank. Nah, bagaimana caranya duit yang nggak ada, lalu uang yang ada, yang sekarang ini ada, yang sedikit ini kita habiskan untuk DP, lalu disuruh nyicil bulan depan. Dari mana? Kita akan kelabakan sendiri. Jadi kita bicara ada dua macam hutang, satu yang terukur, satu yang tidak. Nah, kita akan bicara hari ini secara spesifik untuk hutang yang tidak terukur, yang tidak bisa diukur, yang kita memang nggak ada. Kita utang tapi nggak ada, duitnya nggak ada, income-nya nggak ada, untuk nutupinnya nggak ada, semua nggak ada. Nah, hari ini kita belajar dulu, apa sih yang Alkitab kita bicara tentang hutang itu? Apakah di Alkitab itu hutang itu boleh, Bapak Ibu? Kalau kita belajar, kita baca Alkitab kita akan sering lihat, Yesus juga kasih perumpamaan, ada seorang hamba yang berhutang, ada dia hutang 100 dinar, dia hutang dan segala macam. Ada kisahnya memang, tapi apakah Tuhan itu setuju? Apakah Tuhan itu berkenan atas hutang? Kita baca dulu ya, kita harus ngerti, kita harus punya dasar yang benar. Kita baca Alkitab kita sama-sama, kita Ulangan pasal 15 ayat yang pertama. Kita Ulangan pasal 15 ayat yang pertama. Pada akhir 7 tahun, engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Jadi kalau kita baca ayat ini, setiap 7 tahun hutang harus hilang, harus settle. Artinya Tuhan itu tidak kepingin kita punya hutang, Pak. Tapi kembali lagi ya, saya ngomongin dengan hati-hati karena ini masalah sensitif. Hutang itu ada dua, ada hutang yang terukur, ada hutang yang tidak terukur. Yang terukur itu yang kita memang punya, kita bisa nutup, kita mampu. Cuman karena perhitungan-perhitungan tertentu, mungkin masalah bunganya atau mungkin masalah timeline-nya, kita putar dulu dengan sistem hutang. Itu terukur, tapi kapanpun diperlukan kita bisa nutup, no problem. Ada asetnya, ada segala macamnya, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah waktu kita tidak punya, tapi kita kepingin sesuatu, dan kita berhutang demi mencapai itu yang jadi masalah. Tapi kita perlu sadar dulu, Alkitab kita menulis bahwa hutang itu bukan kehendak Tuhan, bukan rancangan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab kita menulis, Tuhan itu punya cycle 7 tahun sekali. Setiap 7 tahun hutang harus lunas. Pertanyaannya adalah ini, Bapak Ibu. Anda dan saya, kita punya nggak setup ekonomi kita sendiri? Semua orang kalau ditanya maunya apa? Oh, semua orang maunya banyak. Saya pengen punya rumah, saya pengen punya mobil, saya pengen punya ini, punya itu, saya pengen begini begitu. Keinginan kita banyak. Keinginan tidak akan pernah ada habisnya. Tapi masalahnya, apakah kita punya planning untuk hidup kita? Oh, saya pengen punya rumah misalnya. Kapan, Bapak Ibu? Umur berapa Anda mau punya rumah? Berapa tahun dari sekarang mau punya rumah? Lalu, duitnya dari mana? Kan kita nggak bisa sekedar doa, Tuhan, aku pengen rumah dalam nama Yesus, uangnya datang gerdebluk. Nggak mungkin. Harus ada caranya. Harus ada strateginya. Kita, how? Alkitab, kalau Tuhan kita menulis setiap 7 tahun dia punya cycle. Harus selesai dari hutang, harus mulai dari hutang, dan start fresh, start new lagi. Nah, kita hari ini banyak orang Kristen punya filosofi yang salah. Mengalir saja. Mengalir kemana? Mengalir itu harus tahu loh. Kita ini kadang-kadang salah kaprah. Kita berusaha, karena kita nggak tahu apa yang kita lakukan, kita nggak tahu kita harus apa, lalu kita buat excuse, mengalir sajalah. Semua yang mengalir itu jatuhnya ke bawah, Pak. Semua ke got, hilang, lenyap, tempat yang jelek. Dan kita bukan itu. Mengalir, kalau di dalam Alkitab ada memang mengalir. Mengalir itu dipakai untuk menggambarkan Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Itu betul. Kenapa? Dari atas mengalir ke sini. Nah, kalau kita dari sini mau ngalir kemana? Kita harus sadar, hidup ini bukan sekedar dijalani. Kita harus punya strategi yang benar, pengertian yang benar, cara yang benar. Alkitab punya aturan setup 7 tahun sekali. Kita juga harus punya setup hidup ini. Berapa lama kita akan kerja, berapa lama kita akan siapkan tabungan, kita akan lakukan ini itu, sampai kita bisa pensiun, sampai kita bisa cover up everything. Kita kan juga harus punya goal, kita harus punya timeline, measurable, yang bisa diukur segala macamnya. Tapi fondasi pertama hari saya mau kasih kita, hutang itu bukan rencana Tuhan. Kita sadar dulu yang itu. Kenapa? Karena dia setupnya begini. Jadi kita harus sadar baik-baik, ngerti baik-baik bahwa hutang itu bukan rencana Tuhan. Saya kasih ada satu ayat lagi ya.
Lukas 16 ayat yang ke-11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris, Bapak Ibu. If you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Kalau dengan harta duniawi yang sekarang Anda punya ini saja kita didapati tidak bisa dipercaya, siapa yang akan mempercayakan kepadamu hartamu yang sesungguhnya? Kita kadang suka salah menilai, salah berpikir. Oh, saya nggak punya uang nih, uangnya dikit. Saya orang nggak punya, misalnya. Jadi karena nggak ada uangnya, nggak punya duit, cuma dikit punyanya, keperluan banyak, diputar-putar kebelit hutang. Saya pengen Anda baik-baik mengerti ini. Hutang itu bukan karena kita tidak punya uangnya sebenarnya, tapi karena kita salah mengelolanya. Uangnya ada, dikit mungkin. Dikit atau banyak itu sebenarnya relatif. Tapi kita ngomong oke lah dikit. Ada uang tapi dikit. Anda punya keperluan banyak misalnya. Dan semua orang punya keperluan. Jadi ini sebuah kondisi yang semua orang mengalaminya. Ada duit, ada keperluan. Tapi cara kita mengelola uang ini loh yang jadi masalah. Kalau dikasih dikit saja, terus kita gagal, kita kejerat utang sampai nggak bisa bayar, sampai habis-habisan. Lalu Anda berharap diberkati Tuhan lebih bisa lagi. Bagaimana mungkin? Nggak bisa, Bapak Ibu. Contoh ya, saya kasih Anda sebuah ilustrasi supaya kita bisa gampang mengerti. Ada anak kecil misalnya, atau Anda lah mungkin misalnya. Saya kasih Anda 1 potong roti. Lalu saya bilang dengan Anda begini, tolong 1 potong roti ini diusahakan dimakan sama 1 hari ini. Ya. Karena kita nggak punya bahan makanan lagi. Cuman ada 1 roti, 1 hari. Besok toko baru buka, karena hari ini toko-toko pada tutup. Lagi lockdown misalnya. Jadi hari ini cuma ada 1 roti, tolong di-manage bagaimana caranya supaya 1 roti ini bisa bertahan 1 hari. Nah, saya kasih rotinya ke Anda, lalu tiba-tiba 1 menit kemudian Anda datang ke saya bilang, Pak, rotinya habis. Saya tadi nggak sadar, aku makan, terus tiba-tiba habis. Amblas, hilang. Nah, terus Anda berharap saya akan kasih lagi, Pak. Nggak bisa, Pak Bu. Nggak mungkin terjadi itu. 1 roti yang kecil saja Anda tidak bisa manage. Bagaimana mungkin Tuhan akan percayakan yang besar, yang lebih besar lagi buat kita? Nggak mungkin. Tapi yang ada dalam Alkitab, ada prinsip firman yang berkata begini. Barang siapa percaya dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan kepadanya tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kalau roti 1 ini Anda bisa manage bertahan 1 hari sesuai instruksi, besok begitu tokonya roti buka, Anda bisa diberkati dengan lebih banyak lagi roti. Itu konsep yang sederhana, tapi seringkali kita salah. Kita kejerat hutang lalu kita berpikir, saya butuh duit lebih, saya butuh pekerjaan tambahan, saya butuh ini itu segala macam. Yang Anda butuh bukan duit lebih, yang Anda butuh bukan pekerjaan tambahan, yang Anda butuh adalah kemampuan untuk mengelola yang benar. Ingat Bapak Ibu, waktu kejadian Tuhan ciptakan Adam Hawa, Dia panggil manusia, Dia kasih perintah. Kuasailah seluruh bumi ini, kelolalah semua di dalamnya. Kita itu dipanggil menjadi manajer, pengelola. Keyword kita hari ini adalah how to manage, mengelola uang, mengelola hutang. Karena kita ngomong minggu ini secara lebih spesifik tentang masalah hutang. Kita nggak bicara masalah kelola waktu, kita nggak bicara masalah kelola anger management, tapi kita bicara yang lebih spesifik kelola hutang dan uang yang jelas. Jadi keyword kita adalah how to manage. Yang punya sedikit hari ini, itu kesempatan kita untuk membuktikan diri bahwa kita memang layak dipercaya dengan sesuatu yang lebih besar. Jadi jangan sekedar mencari, oh aku butuh income tambahan supaya bisa nutup utang. Kalau sampai Tuhan berkati Anda beneran dengan dengan uang yang lebih besar, percayalah, utang Anda mungkin bisa lunas sekarang, saat ini, sementara. Tapi tunggu nanti beberapa bulan atau beberapa tahun lagi, Anda akan kena lagi dengan pola yang sama, Anda akan berhutang lagi. Karena masalahnya bukan di berapa banyak uang yang kita miliki, tapi di bagaimana cara kita mengelolanya. Jadi kita harus sadar baik-baik. Keyword kita adalah mengelola. Saya berdoa, orang Kristen anak Tuhan, kita harus mampu mengelola apa yang dipercayakan kepada kita. Suatu ketika, Alkitab menulis begini, pada hari yang terakhir Tuhan akan memisahkan kambing dan domba. Lalu Tuhan berkata kepada golongan domba itu, masuklah dalam pesta perjamuan Tuhanmu, kau hambaku yang baik dan setia. Faithful. Kau dikasih apa? Benar.
dipercayakan harta mungkin sedikit, mampu dan benar, setia. Nggak ada yang hilang, nggak ada yang rugi, nggak ada yang ditipu orang misalnya. Nggak dikasih apa, dipercayakan apa, kembali sama. Atau dan bahkan lebih. Jadi kita harus sadar, kita ini sedang diuji, Bapak Ibu. Begitu kita didapati setia, didapati benar, mampu, Tuhan pasti berkati kita dengan lebih melimpah lagi. Jadi keyword kita ini adalah mengelola. Perhatikan baik-baik. Waktu kita belajar tentang mengelola, kita akan mengerti tentang hutang. Hutang itu ada dua macam pada dasarnya ya. Hutang itu bisa terjadi karena something out of control. Sesuatu yang terjadi di luar kontrol kita. Contoh, kebakaran misalnya. Kita sudah simpan harta begitu lama, bertahun-tahun, lalu dalam 1-2 jam habis kebakaran. Nah, ya gimana lagi? Itu memang bukan di dalam kendali kita. Gempa bumi, banjir, kita kehilangan segala sesuatunya. Keluarga kita misalnya atau kita sendiri sakit, lalu harta kita terkuras habis ke sana, mau nggak mau harus dibayar. Karena kebutuhan ini kan, nyawa kan paling penting. Mungkin juga cash kita nggak ada waktu itu, tapi kebutuhan harus cepat, mungkin dioperasi atau apa. Kita hutang itu. Oke lah, itu di luar kontrol. Atau mungkin kayak sekarang, Corona, COVID-19. Kita semua di PSBB, kita disuruh di rumah, kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kerja, income nggak ada, kita jadi ODP, orang duit penghasilan. Kita jadi orang yang susah, kita bingung sendiri. Penghasilan nggak ada, semua nggak, tapi pengeluaran jalan terus. Kita jadi pusing sendiri, kita terpaksa mungkin berhutang. Oke lah, itu di luar kontrol kita. Ya, mau gimana lagi memang. Itu sudah keadaan yang mendesak, sudah di luar kontrol. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan keadaan seperti ini. Kita hanya bisa ya dijalani dulu sekarang, saat ini. Tapi penyebab hutang kedua itu sesuatu yang di dalam kontrol kita. Something is in our control. Kita yang berkuasa, kita menentukan, kita yang melakukannya. Nah, kita perlu sadar, sesuatu dalam kontrol kita, kadang-kadang ada yang salah. Setan itu punya 3 cara, 3 senjata untuk membuat orang itu terjerat dalam hutang habis-habisan. Hari ini kita akan belajar tentang 3 senjata setan ya. Satu, yang pertama, setan akan menggunakan senjata untuk menghancurkan kita dalam hutang. Itu lewat feeling of inferiority. Perasaan yang tertolak, perasaan yang rendah hati, gambar diri yang rusak. Itu jadi penyebab pertama orang bisa punya hutang. Kalau kita semua mungkin pernah punya pengalaman ya. Kita mungkin pernah ditolak sama orang. Mungkin kita suka sama seseorang, lalu kita nyatakan cinta, ditolak mungkin. Wah, aku nggak suka sama kamu karena aku pengen yang punya mobil, yang punya rumah mungkin. Atau mungkin Anda pernah dihina sama orang. Wah, kita dianggap orang miskin, orang kita dianggap kata-kata orang segala macam. Kita nggak dihormati orang, kita nggak dianggap orang. Kita semua pernah mengalami hal-hal seperti itu. Tapi waktu kita dikuasai feeling of inferiority ini, perasaan rendah diri ini, perasaan tidak layak ini, itu akan membuat kita jadi berantakan, Bapak Ibu. Kita akan berusaha untuk tampil kaya. Kita berusaha untuk tampil memukau. Kita akan berusaha untuk, aku tidak sehina itu. Aku tidak lemah. Kita akan berusaha keras. Dan ini penyakit dari zaman dulu. Dari zaman Alkitab kita sudah pernah ada. Saya bacakan buat kita ya. Kitab Amsal. Pasal 13 ayat 7. Hari ini kita akan belajar banyak dari kitab Amsal. Kenapa? Karena ini kitab ini nanti adalah kitab yang ditulis oleh orang terkaya di dunia, Salomo, tapi di dalamnya banyak nasihat. Jangan mengandalkan kekayaan. Kontra sekali. Ini orang kaya sekali, tapi dia bilang kekayaan itu tidak menjamin apapun. Kita baca buat Anda ya. Amsal 13 ayat 7. Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak punya apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Jadi dari zaman dulu, sudah banyak orang yang berlagak kaya, itu banyak, Pak. Kita kadang demi berlagak kaya, demi kelihatan kaya, kita rela hutang. Kita rela pinjam sana, pinjam sini, kita rela pinjam bank, kita rela jual barang, kita rela hanya demi kelihatan kaya. Terus nanti bagaimana berutang itu urusan nanti. Yang penting kaya, kelihatan dulu kaya. Padahal kalau kita mau jujur ya, orang yang kaya beneran itu tidak menonjolkan kekayaannya loh, Bang. Orang yang setengah-setengah itu justru yang ingin kelihatan kaya. Dan itu sama dengan Alkitab bilang, ada orang yang berlagak kaya tapi nggak punya apa-apa. Tapi ada orang yang kelihatan miskin tapi hartanya melimpah. Kenapa kita kepingin kelihatan kaya, Bapak Ibu? Kenapa sih kita kepingin
pamer, kita kepingin tampil. Oh, aku punya sesuatu, aku orang kaya. Kenapa? Karena kita kepingin menghilangkan perasaan inferior ini. Kita pengen pengakuan dari orang. Kita pengen penghormatan dari orang. Jadi kita berusaha tampil kaya. Kalau kita nggak bisa berusaha tampil kaya, kita berusaha cari suami kaya. Atau istri kaya. Kita berusaha cari pasangan yang kaya. Supaya kita secure. Kita berpikir, orang berpikir, oh kalau suami kita atau istri kita kaya, rumah tangga kita pasti bahagia Bapak Ibu. Karena ada duitnya. Nggak banyak masalah lah ceritanya. Nggak banyak berantem. Jadi kita enak mau apa-apa gampang. Oh kalau capek tinggal bayar sopir, tinggal bayar pembantu, tinggal bayar koki. Atau beli makan, semua gampang. Kalau ada duit semuanya gampang lah. Hidup mah enak, happy terus. Salah. Itu adalah efek dari feeling of inferiority ini. Kita berpikir uang itu membawa kebahagiaan. Tidak loh Bapak. Kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan uang. Kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan berapa banyak hartamu. Masalah kita banyak atau masalah kita dikit, itu tidak ada urusannya, tidak ada hubungannya dengan berapa banyak uang dan hartamu. Oh, kalau orang kaya, masalahnya dikit. Kalau orang miskin, masalahnya banyak. Enggak. Orang mau miskin, mau kaya, masalahnya banyak, Pak Bu. Itu dicatat dalam Alkitab kok. Kitab Ayub menulis, hidup manusia itu pendek dan penuh dengan masalah. Jadi kalau Anda hari ini berpikir, aku kepingin hidup yang tidak ada masalah. Nggak ada. Dan tidak ada urusannya dengan mau kaya atau mau miskin. Nggak ada urusannya. Saya kasih Anda sebuah artikel ya Pak. Hari ini saya bawa sebuah artikel buat Anda. Kita kadang salah berpikir, kalau kita kaya, kita hidup lebih enak. Kalau ada uang, kita lebih mudah, lebih nggak banyak masalah, lebih nggak ribut, lebih nggak berantem, lebih nggak berselisih, keluarga lebih rukun. Salah. Tidak ada hubungannya. Saya kasih Anda hari ini 4 orang yang paling hebat di dunia ini dan bagaimana nasib mereka. Orang pertama namanya adalah Adolf Merkel. Ini adalah, saya bacakan dia. Adolf Merkel ini adalah orang yang sempat menyandang gelar orang terkaya di Jerman. Jadi orang paling kaya di Jerman. Pernah, lalu dia suatu ketika digantikan oleh orang lain. Karena ada orang yang dia sudah tua, ada orang yang lebih produktif dan segala macam. Tapi dia pernah menjadi orang terkaya di Jerman. Ada orang terkaya, duitnya melimpah, harta melimpah. Tapi apakah dia bahagia? Kalau kekayaan bisa mendatangkan kebahagiaan, kalau kekayaan ada hubungannya dengan kebahagiaan, Adolf Merkel nggak akan nasibnya tragis. Dia bunuh diri Pak Bu, matinya. Dia lompat di tengah kereta api yang berjalan sampai badannya dihajar, ditubruk kereta, hancur lebur berantakan. Orang terkaya di Jerman Pak. Kekayaan membuat tidak menghentikan dia untuk bunuh diri. Jadi kalau hari ini Anda berpikir, ayo cari suami yang kaya, cari istri yang kaya, ayo kita berusaha kelihatan kaya. What's the point? Yang paling kaya di Jerman saja mati bunuh diri Bapak Ibu. Lalu apa yang Anda harapkan? Kekayaan tidak ada hubungannya dengan uang. Sadarlah hari ini. Jangan terjebak dengan konsep yang salah. Orang kedua, namanya adalah, saya percaya orang Anda pasti kenal ini. Ada orang namanya Michael Jackson. Ada yang nggak pernah dengar? Ada yang nggak kenal? Rasanya kenal semua. Orang paling terkenal di dunia rasanya. Orang kecil, orang muda, orang tua, sampai orang-orang generasi zaman sekarang, milenial, yang waktu mereka lahir, Michael Jackson sudah mati. Mereka aja tahu kok nama Michael Jackson. Terkenal sekali, King of Pop, sangat hebat, sangat top. Kaya, jangan ditanya. Terkenal, ini orang terkenal sekali Bapak Ibu. Julukannya saja King of Pop. Raja penyanyi pop seluruh dunia Bapak Ibu. Sangat terkenal, very famous. Tapi apa yang terjadi? Dia mati bunuh diri. Dia minum obat overdosis. Kalau popularitas, keterkenalan kita itu ada hubungannya dengan kebahagiaan, maka Jackson tidak akan bunuh diri. Kalau seandainya kekayaan ada hubungannya dengan kebahagiaan, maka Jackson nggak akan mati overdosis Bapak Ibu. Pakai obat terlarang. Tidak bakal. Jadi hari ini sadarlah bahwa uang, popularitas tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan kita. Orang ketiga, namanya Getúlio Vargas. Ini adalah mantan presiden Brasil, Bapak Ibu. Orang yang pernah jadi orang paling berkuasa. Nomor 1 di Brasil. Dia presiden, mantan presiden. Sekarang sudah nggak ada orangnya. Getúlio Vargas. Kalau kekuasaan bisa membuat orang bahagia, Getúlio Vargas tidak akan mati tragis. Dia bunuh diri, dia tembak jantungnya sendiri, Bapak.
Kalau kekuasaan bisa membuat kita puas, happy, gak akan mati bunuh diri. Dia tembak jantung sendiri kok. Ada Adolf Merkel, orang terkaya di dunia. Di Jerman. Ada Michael Jackson, King of Pop, orang paling terkenal di dunia. Ada Getulio Vargas, orang yang paling berkuasa di negaranya. Mati bunuh diri. Yang keempat, yang percaya Anda pasti juga pernah tahu nama ini, Marilyn Monroe. Orang yang katanya paling cantik di dunia. The most beautiful woman in the world. Kalau pengakuan orang bisa membuat kita bahagia, Marilyn Monroe tidak akan mati bunuh diri minum obat penenang sampai overdosis. Ternyata kekayaan, popularitas, kekuasaan, pengakuan orang tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan, Bapak. Jadi hari ini jangan terjebak dengan feeling of inferiority. Kita merasa rendah, kita merasa nggak berapa, kita berusaha tampil hebat, kita berusaha tampil kaya, kita berusaha kelihatan orang kuat. Tidak ada urusannya. Waktu kita mengandalkan kekayaan, Bapak, waktu kita berusaha hidup, kita berusaha menonjolkan diri kita sendiri, kita sedang menjebak diri kita. Alkitab menulis begini. Amsal 23:4. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Ingat baik-baik. Ini ditulis oleh Salomo, orang terkaya di muka bumi. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Lalu ada sebuah peringatan. Tinggalkanlah niatmu ini. Lupakan. Saya ngomong ini dengan sangat hati-hati. Bukan gak boleh kaya. Tapi dia ngomong begini. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu ini. Kenapa? Karena dia tulis begini. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, kalau kau lihat-lihat, kita merenung, wah aku ingin kaya. Aduh, kita pagi malam mikirin duit, terus kita nggak bisa tidur mikirin duit. Lagi keadaan begini, lagi keadaan COVID-19, orang susah, cari masker susah, kita cuma mikir bagaimana caranya kita jual masker ini dengan harga yang berlipat ganda, bagaimana kita ambil keuntungan dari sini, kita mikirin duit, terus. Kalau kau amat-amati itu, kita menulis, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Begitu Anda set up hatimu, pikiranmu menuju kekayaan, hilang Bapak, kata firman. Ini Salomo yang ngomong. Jadi hari ini kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan uang. Saya berdoa kita bisa jadi orang-orang yang benar-benar break free, bebas. Kita tidak dikekang, dikuasai oleh pemikiran-pemikiran yang salah. Kita tidak dikuasai dengan konsep-konsep yang salah. Hari ini saya pengen kita berdoa sama, kita mengenali sama-sama. Kita ini termasuk orang yang terjebak dalam feeling of inferiority ini atau tidak. Ciri orang yang dikuasai oleh spirit of inferiority ini, dia selalu berkata, awas ya, tunggu kalau gue udah sukses. Tunggu kalau aku udah kaya. Kata-kata ini adalah kata-kata mutiara dari orang-orang yang terikat dengan spirit of inferiority ini. Dia merasa rendah diri, jadi dia tunggu nanti kalau aku udah kaya, tunggu kalau aku udah sukses, tunggu, dan segala macamnya. Itu tapi nanti. Dan selama Anda masih punya spirit of inferiority ini, Anda tidak akan pernah bisa lepas. Anda tidak akan pernah bisa menikmati kekayaan yang sesungguhnya. Karena itu ditulis dengan firman Tuhan. Kalau kau tidak bisa setia dengan perkara yang ada padamu hari ini, kalau kau tidak bisa setia dengan apa yang ada padamu hari ini, uangmu yang ada padamu hari ini, hartamu yang ada padamu hari ini, tidak mungkin Tuhan percaya kepadamu harta yang sesungguhnya. Jadi hari ini senjata iblis yang pertama, feeling of inferiority. Hati-hati, Bapak. Senjata setan yang kedua, itu namanya feeling of jealousy, rasa cemburu. Kita mungkin sering saat kita lihat teman kita, atau kita pergi ke satu tempat, kita lihat orang, lalu kita berkata, wah, bagus ya mobilnya ya, wah, bajunya bagus, wah, tasnya mewah, wah, enak ya, aduh. Kita kepingin, lalu kita pulang kepikiran, aku juga pengen, berapa ya harganya, aduh, gimana, segala macam. Gara-gara kita lihat orang punya, kita kepingin, lalu mulailah, bagaimana caranya, duitnya nggak ada, tapi kepingin, kredit lah. Cicil lagi, ngutang lagi, dan segala macam. Ada banyak kasus hari ini, selama PSBB ini, saya pribadi, Pak Bu, saya lagi menyadari ada banyak orang yang terjerat dengan hutang karena mobil. Mereka sebelum PSBB, mereka ngambil mobil, kredit mobil, tapi sekarang karena pekerjaan berkurang, ekonomi menurun, mereka nggak bisa bayar lagi, mereka kesusahan, segala macam, lalu mobil mulai dijual.
Dalam seminggu ini saja sudah ada 4 orang yang WhatsApp saya nawarin, Pak, mau nggak over kredit mobil saya? Mau nggak over kredit? Kita kasih murah wis, kita potong biaya DP-nya segala macam. Kenapa? Karena mereka udah kejebak habis-habisan. Dan saya tanya, dari beberapa nawaran saya nanya mereka begini, mobil apa yang kau mau jual? Lalu mereka sebut satu jenis mobil, satu merek mobil, dengan tipe yang tertinggi Pak Bu, di kelasnya. Yang paling mahal ceritanya. Lalu saya nanya, loh itu kemarin DP-nya berapa? Lalu dia cerita, DP-nya sekian, harganya sekian DP-nya. Cicilannya sekian, selama 4 tahun ke depan. Loh saya tanya, berapa? Sudah dicicil berapa kali? Baru 5 kali Pak Bu. Jadi baru nyicil 5 kali, lalu kolaps. Dan saya pribadi bertanya, loh Pak, apa waktu pertama kali ngambil mobil ini nggak dihitung toh? Dihitung Pak, dia bilang. Saya hitung kertas, harusnya mampu. Ini jadi problem. Semua hitungan Anda di kertas pasti mampu. Mesti. Kalau di kertas. Tapi begitu di kenyataan belum tentu. Lalu saya tanya, Pak, kenapa Bapak ambil mobil kelas yang tertinggi? Yang paling lengkap, yang paling mahal. Kenapa nggak yang biasa saja? Lalu dia bilang, tanggung Pak. Sebenarnya nggak tanggung loh Pak. Kelas yang tertinggi dengan kelas yang di bawah itu bisa beda 50-60 juta loh. Itu bukan tanggung namanya. Itu karena dia kepingin. Uang tahu dia nggak punya karena dia cicil. Dia tahu, tapi dia memilih yang tertinggi. Kenapa? Karena dia berpikir orang lain bisa, orang lain juga punya. Kalau aku beli yang biasa kan, ya apa bedanya, apa istimewanya. Jadi kita ambil yang tertinggi, kita ambil yang paling bagus, kita coba bersaing dengan orang lain. Lalu kejebak. Hari ini saya mau berdoa, kalau Anda sedang mengalami kasus yang sama, dengar baik-baik. Atau mungkin Anda sedang mau beli mobil, sedang mau kredit mobil. Dengar baik-baik. Cobalah berhitung dengan cara yang sederhana. Saya pribadi Pak Bian, kalau Anda mau beli mobil, contoh, hitunglah. Tadi saya bilang, ada hutang terukur, ada hutang yang tidak terukur. Yang terukur itu Anda punya uangnya, Anda tinggal mengelola bagaimana cara keluarnya. Anda tinggal kelola bagaimana waktu pembayarannya, dan segala macamnya. Nggak masalah. Tapi kalau Anda nggak ada uang, tapi Anda harus beli mobil, contoh misalnya kalau Anda sedang jadi driver online, atau Anda buat ekspedisi logistik dan segala macam, Anda harus beli. Oke lah, kita bisa menggunakan sistem kredit, tapi dengan perhitungan yang terukur. Contoh, kalau Anda punya modal misalnya, hari ini uangnya misalnya 100 juta atau 50 juta, Anda mau beli. Jangan cari yang tertinggi dong Pak. Yang sadar diri dengan kemampuan lah. Dihitung, oh kalau DP-nya sekian, cicilannya berapa? Kalau Anda lihat DP-nya, Anda lihat cicilannya, kalau 3 tahun misalnya, Anda sanggup, Anda mampu, tidak ngos-ngosan, nggak habis-habisan, nggak susah payah, oke lah, masih bisa dipertimbangkan. Idealnya setahun Anda kredit, 2 tahun, oke lah, 3 tahun itu warning besar. Kalau 3 tahun mulai kerasa berat, sebaiknya kalau saya bilang sebaiknya jangan. Tapi kalau Anda bilang, aduh 3 tahun berat, kita ambil 4 tahun, jangan Pak. Anda akan habis-habisan terjebak di sana. Kenapa? 4 tahun cicilan mobil, bunganya besar sekali, asuransinya besar sekali, dan semua dibayar di depan. Dan begitu, kalau seandainya berhasil bayar lunas 4 tahun kemudian, harga mobilnya udah nyusut. Anda nggak akan dapat profit apapun, habis semuanya. Anda ngos-ngosan selama 4 tahun, Anda habis-habisan selama 4 tahun, deg-degan selama 4 tahun, sport jantung terus, stop. Ukurlah kemampuan. Kalau memang bisa setahun, oke lah. Kalau Anda bisa 2 tahun, oke lah. Kalau Anda merasa 2 tahun masih berat, hati-hati. Mulai dipikir lagi. Kemungkinan harus diturunin speknya, mobilnya. Pilih yang lain yang lebih murah. Kalau 3 tahun aja sudah masih terasa berat, stop. Jangan dilanjutin. Berarti Anda belum mampu beli mobilnya. Jangan sekedar nuruti Chelsea-nya. Oh, orang lain punya, kita juga harus punya. Orang lain beli mobil baru, tetangga beli mobil baru, keluarga beli mobil baru, saudara beli mobil baru, teman beli mobil baru, terus kita juga. Jangan. Tidak semua yang mereka punya kita harus ikutin. Kita harus kejar-kejaran. Tidak. Jebakannya di sini, Pak. Anda mau kejar-kejaran sama orang kayak apapun, Anda pasti akan selalu ketemu orang yang punya mobil lebih bagus dari kita. Kita pasti akan selalu ketemu orang yang punya pakaian lebih bagus dari kita, punya tas lebih bagus dari kita, punya barang lebih bagus dari kita. Pasti ada orang yang lebih dari kita, pasti, nggak mungkin enggak. Jadi kita hari ini jangan terjebak hanya dengan
feeling of jealousy-nya. Keywordnya adalah kata-kata mutiara dari tipe orang ini supaya kita ngerti baik-baik ya Bapak. Kita supaya bisa mengenali kita ini termasuk kategori yang ini atau bukan. Keywordnya dari tipe orang seperti adalah selalu dia berkata, enak ya kalau jadi dia. Enak ya kalau punya sesuatu seperti dia. Enak ya kalau dia bisa begini. Semua kata-kata yang keluar selalu ke arah orang lain. Enak ya dia ya. Kalau aku bisa punya seperti dia, wah aku lebih pasti dari itu. Kalau aku punya kemampuan seperti dia, wah pasti aku bisa lebih dari dia. Enak ya. Kita nggak tahu kok orang yang kita bilang enak itu perjuangannya seperti apa. Jadi hari ini jangan terjebak dengan spirit of jealousy-nya. Sadarlah, hiduplah, puaslah dengan diri kita sendiri hari ini. Kita mungkin tidak punya seperti apa orang lain punya. Tapi percayalah, yang orang lain punya, mereka tidak punya yang kita punya. Dan saya pengen Anda kita semua mengerti sama-sama sebuah konsep yang benar Alkitabiah kita hari ini. Apapun barang yang Anda punya, atau apapun barang yang Anda tidak punya, itu tidak mengubah nilai kita di hadapan Tuhan. Yesus dikirim ke bumi, mati buat kita, tebus kita, dia beli kita. Ingat, shalom, shalom. Shalom itu peace, shalom itu to pay. Untuk mendapatkan peace harus ada yang pay, harus ada yang bayar. Dosa kita dibayar, dosa kita ditebus, kita dibeli dengan darah yang mahal, lunas. Satu kenyataan bahwa kita mau berdosa, dalam keadaan suci, dalam keadaan punya atau tidak punya, nilai kita di hadapan Tuhan tidak berubah, tetap berharga di hadapan Tuhan. Jadi hari ini jangan mengikatkan diri, jangan mencari sekuritas diri di dalam barang-barang yang kita beli, dalam possession kita. Oh, kita beli barang mewah kita. Pada akhirnya semuanya akan hilang lenyap, Pak. Barang-barang itu nggak akan berguna kok. Jadi hari ini be happy, be content, puaslah dengan apa yang kita punya hari ini. Sebab apa yang Tuhan beri buat kita hari ini, yang Tuhan percayakan buat kita hari ini, pasti itu cukup buat kita, pasti, Pak. Yang ketiga, feeling of guilt. Ingat 3 senjata iblis, feeling of inferiority, feeling of jealousy, feeling of guilt, rasa bersalah. Ada banyak orang, karena mereka merasa tidak bisa beri waktu buat keluarganya, mereka sibuk kerja di luar, atau mungkin memang nggak mau di rumah, nggak enak, pengen kumpul sama temannya. Sebagai pengganti rasa bersalah, mereka kasih pemberian-pemberian. Mereka beli, daripada dimarahin, ayo kita beli ini buat istri kita, buat suami kita, buat anak kita. Mereka beli baju, mereka beli barang, mereka beli mainan, mereka beli ini, itu, segala macam. Sebagai penggantinya kesalahan mereka. Kalau Anda pernah lihat film-film, atau mungkin pernah melihat kenyataan yang sama dalam hidup ini, coba perhatikan. Orang-orang yang selingkuh, itu biasanya begitu pulang ke rumah, manis, baik, tiba-tiba royal sama istrinya, sama suaminya. Oh, beli ini, beli itu. Kenapa? Nutupin rasa guiltnya, rasa bersalahnya. Jadi kalau tiba-tiba, kalau Anda coba perhatikan, kalau biasanya suaminya cuek, atau istrinya cuek, terus tiba-tiba berubah, jadi baik banget, dan hanya bertahan sementara, mencurigakan, Pak. Kenapa? Nggak selalu ya. Jangan tiba-tiba nanti suami Anda pulang bawa bunga terus selingkuh. Belum tentu. Tapi pasti ada sesuatunya, pasti. Tinggal kita cari sesuatunya apa. Mungkin dia memang merasa bersalah, atau mungkin dia sedang mengalami pertobatan. Yang mana? Carilah. Tapi pasti ada. Waktu orang yang merasa bersalah, dia akan berusaha kompensasi. Jadi dia berpikir, aku bisa menebus rasa bersalahku, aku bisa menebus kesalahanku dengan pemberian-pemberian. Dan masalahnya kadang-kadang pemberian-pemberian ini tidak datang dengan mudah. Dia datang dengan hutang. Dia datang dengan perjuangan. Gesek kartu kredit, gesek itu, beli ini, beli itu. Dia coba lawan batas kemampuannya karena dia mau kasih sesuatu yang lebih mahal, yang lebih bagus. Atau mungkin ada orang yang memang dia mengasihi anaknya, mengasihi keluarganya. Tapi karena dia tidak bisa ada di rumah, dia berusaha menyenangkan keluarganya. Dia belanja, dia gesek sana, gesek sini, habis-habisan terjebak lagi, Bapak Ibu. Dan saya berdoa, jangan. Rasa bersalah itu sangat membunuh. Lepas dari apapun alasan di belakangnya. Rasa bersalah itu membunuh. Makanya waktu Yesus datang ke dunia, dia mati buat kita, dia ngomong, Tuhan, roh Tuhan itu tidak condemn, tidak menghakimi, tidak menyalahkan, tapi dia membenarkan. Karena rasa bersalah itu menghancurkan kita, Pak. Ada satu kisah nyata,
ada seorang anak gadis, Pak Bu. Dia ini depresi bertahun-tahun, stres bertahun-tahun, berusaha bunuh diri bertahun-tahun. Jadi suatu ketika waktu dia kecil, dia itu lagi di sekolah, Pak Bu, lagi main sepak bola di sekolahnya, ada ekstrakurikuler ceritanya. Sampai sore, lalu bapaknya jemput dia. Nah, bapaknya jemput, karena dia di sekolah, bapaknya jemput pulang, di tengah jalan bapaknya ngomong, ini menurut dia ya, Pak Bu. Wah, aku capek, habis dari kerja, capek. Nah, tiba-tiba karena capek itu, dia oleng mobilnya, nabrak, lalu bapaknya meninggal, Pak Bu. Jadi selama bertahun-tahun, orang ini, perempuan ini, dia merasa berdosa, merasa bersalah, dia merasa, karena papaku mati. Dia sampai mengurung diri, dia sampai kena anoreksia, dia sampai kena penyakit-penyakit gak karuan, karena dia merasa bersalah. Dia nggak bersosialisasi, dia nggak mau keluar dari rumah, dia nggak bisa dapat pekerjaan, dia nggak menikah, habis berantakan. Sampai suatu hari, Pak Bu, dia ketemu, ada teman bapaknya dulu waktu masih hidup, teman baiknya datang ke rumah dia, ke kota itu, datang ke rumah dia, sekedar reuni lah ceritanya. Lalu ngobrol-ngobrol. Lalu dia nanya, kamu bagaimana keadaannya? Kenapa kamu kok nggak keluar? Kenapa kamu nggak bergaul? Kenapa kamu nggak kerja seperti orang lain? Lalu dia cerita, aku merasa bersalah karena aku membunuh papaku. Kalau saya nggak ekstrakurikuler hari itu, kalau aku nggak main bola hari itu, kalau dia nggak jemput aku hari itu, dia nggak akan mati. Lalu teman bapaknya mulai cerita, loh itu bukan salahmu. Sejam sebelum dia pergi jemput kamu, aku sedang bareng sama papamu. Jadi ternyata Bapak dia mulai cerita kejadian yang sesungguhnya yang dia nggak pernah tahu selama ini. Jadi sejam sebelum bapak ini jemput dia di sekolahnya, mereka ini lagi di bar ceritanya, lagi minum segala macam. Lalu mereka ini mabuk lah ceritanya. Lalu orang sudah peringatkan mereka, jangan nyetir. Teman bapaknya nggak nyetir mobil, Bapak. Jadi mobil tinggal di bar, dia pulang naik taksi. Nah, bapaknya dia tetap nyetir mobil karena dia ngomong aku harus jemput anakku. Dia pulang, dia jemput anaknya naik mobil di sekolah. Begitu keluar sekolah, di tengah perjalanan dia memang ngomong, aduh, badanku lemes, sakit semua. Anak ini berasumsi karena dia masih kecil, berasumsi karena habis kerja, bapaknya capek. Lalu terjadilah kecelakaan itu. Dan dia tidak pernah tahu, karena dia masih kecil waktu itu, dia tidak pernah tahu penyebab pasti kenapa kecelakaan itu. Ternyata ada kadar alkohol tinggi dalam darah bapaknya. Jadi selama bertahun-tahun sampai dia dewasa, dia menghabiskan sisa hidupnya dengan cara yang salah. Dia depresi berat, dia kehilangan kesempatan untuk bahagia, dia kehilangan kesempatan untuk menikah, dia kehilangan kesempatan untuk punya anak, dia kehilangan kesempatan untuk menikmati hidup karena dia merasa bersalah atas sesuatu yang bukan salahnya. Jadi hari ini saya berdoa, Bapak Ibu, jangan terikat dengan rasa bersalahmu. Kalau sudah tahu salah, ya dibeneri, bukan diganti. Oh, saya merasa bersalah. Aku nggak ada buat istriku, aku nggak ada buat anakku waktu mereka butuh. Jangan diganti dengan pemberian-pemberian, dengan hadiah-hadiah. Bertobat dong. Ya berilah waktumu. Kita ini kadang-kadang lucu sekali, salah kaprah. Wah, aku merasa bersalah karena aku nggak ngasih anakku makan. Ya sudah, kita kasih dia baju. Kan nggak masuk akal ya. Kalau Anda tahu Anda bersalah, oh aku nggak kasih anakku makan, yo kasihlah makan. Bukan dikasih yang lain, dikasih baju, dikasih mainan. Salah, Pak Bu. Dan ciri kata mutiara dari orang yang punya feeling of guilty ini selalu berkata begini, ini demi kamu. Jadi kalau Anda selalu berkata begitu, atau ada orang yang Anda kenal selalu menggunakan kata-kata ini, mereka sedang terjerat dengan spirit of guilt. Merasa bersalah. Ayo berubah. Kita perlu sadar baik-baik. Ada 3 senjata. Spirit of inferiority, spirit of jealousy, dan spirit of guilt. Ini penyebab kita hancur di dalam hubungan kita dengan hutang. Nah, hari ini kita berdoa. Bagaimana kalau kita memang sudah berhutang, terus bagaimana sekarang? Kan harus ada jalan keluar, Pak. Kita harus tahu dulu. Saya baca buat Anda satu ayat ya. 1 Timotius 6 ayat 7. 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi kita datang gak bawa apa-apa, keluar juga gak bawa apa-apa. Artinya, semua yang kita miliki, karena kita datang gak bawa apa-apa, semua yang kita miliki hari ini, itu bukan punya kita, Pak. Itu punya Tuhan. Jadi waktu kita punya, saat ini kita sedang terjebak dalam hutang,
kita harus berubah. Untuk membereskan semuanya, kita perlu mengerti satu prinsip. Kita harus jadi steward of God, pelayan Tuhan, hamba yang setia dari Tuhan. Dan waktu kita jadi hamba, kita harus sadar bahwa semua yang kita miliki hari ini bukan milik kita. Bukan punya kita. Karena kita datang nggak bawa apa-apa, keluar juga nggak bawa apa-apa. Nah, waktu kita jadi pelayan yang setia, hamba yang setia, berarti kan kita harus mengelola harta ini, mengelola hidup ini dengan cara seperti yang punya, yang maunya yang punya. Seperti maunya Tuhan. Kita maunya apa? Dan maunya Tuhan, hutang itu bukan pilihan. Hutang itu bukan gaya hidup yang Tuhan mau. Dan hari ini saya kasih Anda 7 step ya, 7 langkah. Apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa keluar baik-baik dari hutang. 1. Do not accept debt as a normal. Jangan mengamini, jangan meyakini bahwa hutang itu wajar, normal, nggak apa-apa, umum. Tidak. Hutang itu tidak umum, Pak. Hutang itu tidak wajar. Tapi kembali lagi, saya ngomongin dengan sangat hati-hati karena ini sensitif. Ada hutang yang terukur, ada hutang yang out of control, yang kita nggak bisa prediksi, yang kita nggak berkuasa untuk menghalanginya. Bencana alam, COVID-19 dan segala macam, itu di luar kemampuan kita, ya mau nggak mau. Tapi di luar itu tidak normal, Pak. Jangan dibiasakan dikit-dikit utang, pengen beli ini utang, pengen beli itu utang. Memuaskan hawa nafsu hutang, jangan. Jangan menganggap hutang sebagai sesuatu yang normal, karena itu tidak. Kalau Anda mau keluar, mungkin di Indonesia nggak banyak pertemuan-pertemuan yang begini. Tapi di luar negeri ada satu pertemuan buat para pecandu alkohol, Pak Bu. Jadi para pecandu alkohol itu akan diajak ketemu dalam satu grup gitu ceritanya, rehabilitasi grup. Dan setiap kali orang yang baru pertama kali datang, mereka akan dipaksa untuk mengaku bahwa mereka punya masalah dengan alkohol. Jadi mereka akan ditanya, di interview begitu rupa. Dan mereka akan ditanya, kamu punya masalah dengan alkohol enggak? Kamu kecanduan tidak? Kalau orang berkata, enggak, aku enggak masalah, aku minum masih dalam tahap normal, aku mampu menguasai diri, enggak bisa ditolong. Tahap pertama, mereka harus ngaku, yes, I'm an alcoholic. Saya seorang pecandu alkohol. Waktu mereka ngaku, nah kita bisa next step. Dengan hutang sama. Kalau kita nggak ngaku, kita nggak sadar bahwa, oh kenapa bisa hutang? Bukan salah aku. Ini keadaan. Aku ditipu, aku begini, itu sih gara-gara si A si B. Anda nggak akan pernah bisa keluar dari hutang seumur hidup. Untuk keluar dari hutang, kita harus sadar, yes, something wrong with me. Ada yang salah dengan cara aku mengelola uang ini. Waktu kita berani ngaku, kita bisa next step. Jadi hari ini, Abu, lihatlah keadaan baik-baik. Kalau Anda orang yang berkata, kok hidup ini begini-begini saja, aku bertahun-tahun kerja, kenapa nggak ada perubahan? Coba lihat dan sadarlah, apakah yang salah kita? Waktu kita bisa mengaku yang salah kita, ada yang salah dengan cara kita mengelola uang, kita bisa next step. Ada kesempatan untuk mengubah hidup kita. Kalau kita bisa mengaku, kita bisa keluar. Yang kedua, make commitment to make no more debt. Jangan berhutang lagi. Jangan ambil hutang lagi. Saya tahu ini memang gak gampang dan tidak selalu mungkin terjadi. Kadang-kadang ya, balik lagi, karena ada yang out of control. Kalau gak mau, gimana lagi. Tapi sebisa mungkin, jangan. Goalnya, idenya adalah jangan berhutang lagi. Kecuali memang itu di luar kontrol kita, yang mau gimana lagi. Atau memang itu terukur sekali. Oke lah, masih bisa dipertanggungjawabkan. Tapi lebih itu, no more. Yang ketiga, develop a plan to retire your debt. Jadi, bikin plan lah. Bagaimana caranya kita bisa putuskan hutang ini. Contoh ya Pak Bu, saya kasih Anda sebuah gambaran lah. Supaya bisa ngerti baik-baik. Coba ambil amplop misalnya. Setiap amplop dikasih label, dikasih nama. Misalnya listrik, atau air, atau groceries, belanjaan, atau buat rekreasi, buat piknik, buat holiday, dikasih satu segala macam. Lalu setiap minggu atau setiap hari masukkanlah uang ke dalam tiap-tiap amplop itu. Jadi buat listrik misalnya kita sisihkan 10.000 setiap hari, buat air 10.000 setiap hari, buat uang sekolah 10.000 setiap hari. Nanti pada akhir bulan itu, kalau satu hari Anda bisa masukin 10.000 saja, selama 30 hari ke depan Anda sudah dapat 30 hari kali 10.000, Bang.
Lumayan loh. Anda bisa bayar buat listrik, bisa buat air, bisa. Jadi Anda sudah punya alokasi dana budgeting plan yang lebih jelas dibanding detik-detik terakhir tiba-tiba semua terus harus terus gimana tiba-tiba cicilan air 300, tiba-tiba listrik 300, tiba-tiba uang sekolah, tiba-tiba begini, dan Anda siapin uang besar, bingung kita nanti. Lalu kita mulai kebingung, kita cari utangan lagi. Jangan, mulai di budgeting lagi dari hari ini. Ambil satu, keluarin satu-satu, sedikit-sedikit saja keluarin, masukin amplop. Pada hari akhir bulan itu, Anda akan sudah punya pegangan jauh lebih daripada apa yang Anda perlukan. Jadi hari ini mulai dibuat budget yang plan. Yang keempat, utamakan Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, terus gimana kita? Kita tahu bahwa berkat itu datang dari Tuhan, Bapak. Berkat itu bukan datang dari kerja keras kita, bukan datang dari seberapa pinternya kita, seberapa banyak koneksi kita. Berkat datang dari Tuhan. Dan dia berikan kepada siapapun yang dia berkenan kepadanya, sekalipun orang itu tidur. Jadi hari ini, ya Tuhan yang pertama, kita mengenal konsep persembahan, kita mengenal konsep perpuluhan, kita mengenal menabur, kita mengenal menuai. God first. Ada banyak orang tidak bisa nabur, tidak bisa kembalikan perpuluhan mereka karena, nggak cukup, aku harus bayar utang, harus begini, begitu, aku banyak kebutuhan. Nggak cukup, nggak bisa. Bukan nggak bisa sebetulnya. Karena Anda tidak prioritas kepada Tuhan. Prioritasnya Anda ke tempat yang lain. Alkitab menulis ada 2 Tuhan di dunia. Kau tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon. Kita nggak bisa mengabdi kepada Tuhan, berarti kita mengabdi kepada Mammon. Kalau kita nggak mengabdi kepada Mammon, mengabdi kepada Tuhan. Pilihannya cuma 2. Jadi waktu kita berkata, aku nggak bisa kasih buat Tuhan, tidak bisa beri buat Tuhan, tidak bisa kembali ke perpuluhan buat Tuhan, berarti kita sedang menghamba kepada satu Tuhan yang namanya Mammon ini. Hati-hati, Bapak. Salah memilih Tuhan, salah memilih hidup, salah menikmati hidup. Hati-hati. Jadi yang keempat, Tuhan harus prioritas. Tuhan yang pertama. Kalau Tuhan kita prioritaskan, ada berkat buat kita, ada pertolongan buat kita. Yang kelima, set a reasonable time to retire your debt. Jadi atur time plan. Tadi kita baca kitab Ulangan 15 ayat 1. Setiap 7 tahun. Alkitab menulis setiap 7 tahun harus settle up. Hukum negara kita juga mengadopsi ini. Namanya hukum kepailitan. Kalau orang sudah mengajukan pailit, tidak bisa ditagih hutangnya. Hangus. Ya pailit gimana? Itu hukum Tuhan. Tapi ada hukumnya, ada dasarnya. Nah, kita pun sama, Pak Bu. Kita ini mau berjalan berapa lama? Kita kan nggak bisa terus-terusan. Ya, dijalani saja lah, terserah hutangnya kapan lunas, nggak tahu. Yang penting kita bisa lewati day by day, month by month. Jangan diatur. 7 tahun hutang ini harus lunas. Belum tentu memang kita bisa selesaikan dalam 7 tahun, tapi paling tidak kita punya timeline, kita punya goal, kita punya waktu. Oh, aku akan lunas hutang dalam waktu 1 tahun. Ya, kita punya waktu. Kita tahu harus ngapain. Kalau Anda pinjam uang di kredit bank, mereka juga akan siapkan. Oh, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun cicilan. Anda beli rumah 15 tahun, 20 tahun. Ada time-nya, ada waktunya. Jadi hidup ini jangan cuma sekedar mengalir. Siapkan, Pak Bu. Anda mau berapa lama mengatur hidup Anda. Set your life, set your economy, set your income, set your debt. Aturlah baik-baik supaya kita bisa keluar. Kalau Anda nggak ngatur waktu, kalau Anda cuma sekedar ya nanti kita lihat, nggak tahu kapan, tapi semoga bisa lunas, ya nggak bakal lunas umur hidup. Mulailah diatur, mulai diperbaiki hidupnya. Jangan berjalan tanpa arah tujuan, jangan berjalan di tengah kegelapan, berjalan di tengah terang. Akulah, kata Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalannya harus ada, mau tahu kemana, kapan, di mana. Anda harus set up. Hidup ini sama, ekonomi juga sama. Tuhan itu bukan sinterklas. Tuhan itu bukan peri yang kita berdoa terus tiba-tiba dia harus wajib kasih kita duit, kita tidak. Dia bukan jin. Dia Tuhan Raja segala raja. Kita yang harus upgrade diri, kita yang harus upgrade mind kita, manajemen kita yang harus set up hidup kita, Pak. Belajar dari firman. Alkitab setiap 7 tahun dia atur cycle-nya. Kita aturlah berapa tahun Anda mau set up hidup ini. Yang keenam, adjust your lifestyle. Kalau sudah tahu hidup ini susah, sudah tahu hutang ada, sudah tahu mungkin uangnya nggak cukup, ya lifestyle-nya diubah. Jangan makan di luar kebanyakan, mulai masak. Jangan shopping terus-terusan. Hari ini kita sedang zaman kita sedang terjebak dengan online shopping.
Online shopping itu menyenangkan, Pak. Di rumah tinggal lihat pilih, wah menarik, beli. Dan kelihatannya murah. Cuma 20.000, cuma 30.000, cuma 50.000. Murah. Tapi yang dibeli banyak. Nanti beli ini, besok beli itu, lusa beli ini, minggu depan beli itu. Tiba-tiba akhir bulan bingung, sudah habis sekian juta dan segala macam. Kita kebingungan sendiri. Lalu kita mulai bengong, aduh gimana nih? Biasanya orang-orang seperti ini, mereka itu merasa punya uang, dapat uang, gaji misalnya, atau hasil kerja, mereka punya uang, lalu tiba-tiba mereka suka kaget. Loh, duit ini kemana ya? Kok rasanya kemarin masih ada, kok sekarang tiba-tiba habis ya? Itu ciri-ciri orang yang ini, lifestyle-nya nggak jelas. Jadi mulai diatur, jangan makan di luar terus, jangan beli yang mewah-mewah, dan jangan kebanyakan beli barang, karena biasanya ternyata barang yang kita beli itu bukan barang yang kita butuhkan, tapi yang kita inginkan, Bapak. Jangan tergiur dengan harga murah, jangan tergiur dengan diskon, apalagi sekarang bulan-bulan ini banyak diskon, nanti bertebaran di mana-mana. Jangan, belilah yang kau perlu, selebihnya stop, saving, tabunglah, lifestyle-nya dikurangi. Jangan kepingin belanja memuaskan orang lain, jangan kepingin belanja untuk demi dilihat orang lain, stop. Lihat baik-baik hidup Anda, atur yang baik hidup Anda. Yang ketujuh, yang terakhir, begin to pay your debt off. Mulailah bayar hutangmu. Jadi jangan sekedar didoakan, jangan sekedar berharap-harap, mulai dibayar. Dan ini buat saya pribadi, Pak Bu ya, tips lah. Mulailah dari yang paling kecil, lunasilah itu. Karena waktu kita mulai lunasi, kita berhasil tutup satu, kita akan lebih confidence, kita akan punya pengharapan, sudah hilang satu. Kita lanjut lagi yang kedua, hilang dua, hilang tiga. Tapi mulailah bayar, jangan lari, jangan kabur, bayarlah. Selesaikanlah semuanya. Tuhan pasti tolong, Pak. So hari ini saya berdoa baik-baik, manajemen hutang kita bisa benar hidup kita baik-baik. Manajemen hutang itu bukan berarti terus, wah semuanya pasti berjalan baik dengan happy ending. Tidak. Perjuangan, perlu kerja keras, perlu bayar harga. Tapi saya berdoa, saya percaya Tuhan tidak tinggalkan kita sendirian. Saya berdoa baik-baik hari sebagai hamba Allah. Dimanapun kita berada, dimanapun Anda berada hari ini, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti lepaskan kita dari hutang. Sebab hutang bukan rencana Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Dia pasti lepaskan kita. Tapi kita harus benar hidupnya. Kita harus lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus set up hidup kita. Set up our cycle. Ekonomi kita, hutang kita, manajemen kita harus dibenahi. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beserta kita untuk menyelesaikan segala perkara kita, menyelesaikan hutang kita, dan jangan hutang lagi, Bapak. Jadi kita berdoa sama-sama ya. Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Buat hari setiap orang, setiap jemaat, setiap hamba-hamba yang mendengar firman ini, setiap orang sedang terjebak dalam hutang, kami berdoa, kami percaya Tuhan, tolong beri kekuatan buat setiap kami hari ini. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, kirimkan kami orang-orang sekeliling kami, orang-orang yang benar, yang takut Tuhan, yang membuat kami sadar, yang membuat kami selalu ingat, yang membuat kami melangkah di jalan yang benar. Biar kami hari ini dilepaskan, dijauhkan, dicabut dari setiap spirit of inferiority, spirit of jealousy, spirit of guilt di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa hari ini, biar kami diberikan rasa aman, rasa secure, rasa yang benar. Kami berharga di mata Tuhan, kami punya value yang benar di mata Tuhan. Kami berdoa hari Tuhan, Kau mampukan setiap orang hari sedang terjerat dalam hutang, Kau tolong Tuhan, Kau berkati. Beri kami hikmat, untuk kami tahu apa yang kami kerjakan, untuk kami tahu apa yang kami lakukan, untuk kami tahu berapa lama kami harus berjuang, untuk kami melangkah dengan pasti, dengan sebuah goal dan tujuan yang benar, yang Tuhan tetapkan buat kami. Tolong Tuhan, beri kami orang-orang, pertemukan kami dengan orang-orang yang sanggup, yang mampu menolong kami, yang takut Tuhan, yang dari Tuhan. Kami percaya, kami tidak dibiarkan sendiri, kami percaya Tuhan pasti beri pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berhaleluya. Amin. Bapak Ibu, kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita, dan kita katakan amin yang keras, dengan perkataan berkat yang akan sepaskan buat kita semua, sebab amin, mereka jadi Tuhan jadi nyata dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, dalam namamu kami percaya, kami berdoa, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah usaha kami, apapun yang kami sentuh dan kerjakan, dijadikan Tuhan berhasil, biar kami naik dari kepala bukan ekor, kami jadi orang yang memberi bukan meminta-minta, kami jadi orang kelimpahan bukan yang kekurangan, dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kita semua percaya dengan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah online GBI Kayalim. Minggu depan ibadah bareng lagi ya.
kami mengundang untuk bersama-sama beribadah melalui YouTube channel GBI KLIM. Pengajaran tentang Perjanjian Lama, KLIM Logos akan diadakan secara online setiap Rabu jam 7 malam dengan menggunakan aplikasi meeting online. Komsel GBI KLIM akan diadakan secara online setiap Kamis jam 7 malam dengan menggunakan aplikasi meeting online. Tema khotbah minggu depan adalah Debt to Freedom dengan judul Harga versus Nilai. Follow akun sosial media kami untuk mengetahui update dan juga untuk mendengarkan khotbah. Persembahan dan perpuluhan bisa ditransfer melalui rekening BCA GBI KLIM. Untuk informasi konseling dan doa, bisa menghubungi nomor sekretariat gereja berikut ini. Terima kasih telah mengikuti KLIM News hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan, firman-Mu menentukan seluruh hidupku, yang tiada Kau jadikan